ini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dan moral pegawai negeri sipil pasca Orde Baru dan pengembangan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Check this out. Teman-teman semua, kinerja yang baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi. Karena kinerja suatu organisasi tidak dapat dilepas dari kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, maju atau tidaknya suatu organisasi sangat ditentukan oleh peran dan kualitas para pegawainya. Kinerja pegawai dikatakan meningkat dan semakin berkualitas apabila individu yang ada di dalam organisasi berhasil mencapai standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan semua itu dijadikan sebagai acuan penentu keberhasilan individu dalam bekerja. Pada video kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan atau bisa kita katakan dua masalah yang menjadi pertanyaan besar. Yang pertama, apakah yang menjadi faktor utama penyebab mendeknya reformasi birokrasi? Dan yang kedua, bagaimana pengembangan kualitas pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman semua, dalam kehidupan sehari-hari lembaga kepegawaian antara desolem atau keadaan ideal dan desain keadaan senyatanya dari birokrasi di Indonesia tidak sampai apa yang diinginkan. Secara normatif, bahkan sejak zaman Orde Baru, landasan etika dan moral pegawai negeri sipil telah cukup baik dirumuskan. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 telah cukup baik mengatur tentang tugas, fungsi, dan kedudukan pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan negara. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang memperbaiki Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 agar sesuai dengan alam reformasi yang sedang berlangsung. Lalu, di manakah letak persoalannya? Sehingga birokrasi di Indonesia tidak bisa menghasilkan pegawai negeri sipil yang berkualitas dalam melayani masyarakat. Jika karakter individu berinteraksi dengan karakter birokrasi, maka akan menghasilkan perilaku birokrasi. Interaksi tersebut merupakan hubungan yang saling menguatkan dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, gabungan kedua karakter itulah yang menentukan corak birokrasi dari suatu organisasi atau lebih tepatnya corak birokrasi suatu negara. Perilaku birokrasi di Indonesia terbentuk dari karakteristik pegawai negeri sipil dan karakteristik birokrasi pemerintahan yang ada. Namun demikian, diperlukan suatu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana fakta empiris tentang karakteristik individu dan karakteristik birokrasi pada masa Orde Baru untuk dapat menyimpulkan seutuhnya dari perilaku birokrasi pada masa rezim Orde Baru. Demikian pula dengan perilaku birokrasi pasca rezim Orde Baru. Perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan sejauh mana adanya perbedaan dibandingkan dengan birokrasi pada masa rezim Orde Baru. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Teman-teman semua, pengembangan pegawai dapat diartikan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi pegawai agar
pelaksanaan pencapaian tugas lebih efisien. Dalam pengertian ini, maka istilah pengembangan akan mencakup pengertian latihan dan pendidikan, yaitu sarana peningkatan keterampilan dan pengetahuan umum bagi pegawai. Di sisi lain, organisasi harus menjalankan usaha-usaha pengembangan pegawainya dikarenakan untuk meningkatkan kemampuan kerja para pegawai tersebut. Pengembangan pegawai dimaksudkan untuk memperbaiki efektivitas kerja pegawai dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pegawai itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Pengetahuan pegawai akan pelaksanaan tugas maupun pengetahuan umum yang mempengaruhi pelaksanaan tugas sangat menentukan keberhasilan tidaknya pelaksanaan tugas dengan baik. Pegawai yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang kerjanya akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu, dan bahan produksi yang lainnya akan diperbuat oleh golongan pegawai yang belum memiliki pengetahuan yang cukup akan bidang kerjanya. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya pencapaian tujuan pada organisasi. Dengan kata lain, pengetahuan pegawai harus diperbaiki dan dikembangkan agar mereka tidak berbuat sesuatu yang merugikan usaha-usaha pencapaian tujuan dengan sukses. Keterampilan pegawai merupakan salah satu faktor utama usaha pencapaian sukses bagi pencapaian tujuan organisasi. Bagi pegawai baru atau pegawai yang menghadapi pekerjaan baru, diperlukan adanya tambahan keterampilan guna melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Pengetahuan dan keterampilan saja belum cukup untuk menjamin suksesnya pencapaian tujuan. Sikap pegawai terhadap pelaksanaan tugas juga merupakan faktor kunci dalam mencapai sukses. Oleh karena itu, pengembangan sikap juga harus diusahakan dalam pengembangan pegawai. Sasaran langsung dari program pelatihan dan pengembangan dalam organisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran diri individu, meningkatkan keterampilan dalam suatu bidang tertentu atau lebih, dan meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas baru. Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan secara memuaskan, dengan kata lain, melakukan peningkatan kemampuan dan untuk kerja individu dan kelompok. Program pelatihan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan untuk kerja organisasi. Teman-teman semua, demikianlah paparan tentang etika dan moral pegawai negeri sipil pasca Orde Baru dan pengembangan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam.